Baiklah, kita mulai saja pertemuan pada hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sesuai dengan agenda hari ini, kita akan membahas ini ya, overview ya. Membahas materi lagi dari pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir. Tapi memang kita bukan membahas materinya dari awal sampai dengan akhir materinya aja gitu ya. Tapi kita overview-nya itu dengan menggunakan bantuan soal-soal seperti itu ya. Nanti di tiap-tiap soal sambil saya bahas seperti itu materi yang berkaitan ya. Itu juga nanti kita lihat-lihat dulu. Kalau sekiranya materinya sedikit ya mungkin kita sampaikan sedikit saja. Tapi kalau kira-kira materinya ada yang lumayan dirasa perlu untuk dibahas, maka akan dibahas secara khusus gitu ya. Jadi kita balik ke whiteboard kalau misalnya memang perlu untuk dibahas. Baik, ini saya share dulu teman-teman. Kita ada sekitar 90 atau berapa ya? Sebentar kita lihat dulu ya. Ada sekitar 90-an lah ya, 89 soal. Kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi kalau di overview kita bareng-bareng dulu semua ngerjainnya ya teman-teman. Saya udah tarik record belum? Udah. Ya, jadi ini kita bahasnya bareng-bareng gitu ya. Beda nanti dengan yang review mungkin akan lebih banyak ke teman-teman juga mengerjakan dulu soalnya gitu ya. Jadi kalau review nanti mungkin soalnya nggak terlalu banyak ya. Agak-agak saling ganti-gantian gitu kita ngerjainnya ya dibandingkan dengan overview. Overview mungkin kita nanti akan sama-sama terus ngerjainnya. Ya, kemungkinan seperti itu. Baik, kita mulai saja. Sebetulnya saya dapat filenya ini ya PDF ya. Cuman ini saya convert karena kalau PDF nggak gitu banyak kayak gini bisa ditampilkan soalnya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Coba kita lihat dulu yang sudah bergabung ada berapa ini. Baik, oke kita langsung bahas saja ya sepertinya ya. Ini sudah ada, kelihatan, sudah ada 12 ya. Saya rasa nggak apa-apa. Lagi pula memang biasa ya di awal-awal ini kan materi-materinya masih yang sederhana-sederhana ya. Jadi teman-teman yang lain mungkin juga kalau baru bergabung nanti bisa mungkin kayak teman-teman juga langsung ngerjain juga bisa kan ini ya. Kita coba deh sama-sama ya. Saya tak cari ininya dulu ya, posisi ini. Oke, dari nomor 1 ini materinya materi ya, jadi gitu ya teman-teman, saya izin untuk menyampaikan materinya tentang apa. Jadi kalau materi yang ini berarti nomor 1 kita mulai ya teman-teman. Nomor 1 elliptical berarti ya, elliptical construction. Jadi kita ini berbicara tentang bagaimana caranya teman-teman menyingkat satu kalimat. Jadi nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Kalau misalnya pengucapannya menggunakan kata-kata yang sama. Sandra tidak akan menerima tawaranmu, tawaran ini dan, nah kalau ada kata dan berarti sama kan gitu ya. Sandra tidak menerima dan subjek yang kedua pasti tidak menerima juga. Seperti itu. Berarti kita bisa jawab ya. Berarti jawabannya adalah berarti ini kita menggunakan ada 2 ya kemarin ya. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau sama-sama positif teman-teman gunakan so plus auxiliary plus subjek. Kalau yang satunya lagi, teman-teman bisa pakai subjek plus auxiliary plus to. Kelihatan kan ya? Kalau sama-sama negatif, teman-teman menggunakan neither plus auxiliary plus subjek atau subjek plus auxiliary not either. Seperti itu ya. Atau. Nah, jadi ini karena sama-sama negatif berarti menggunakan yang sebelah kanan.
Ya, jawabannya adalah I would, mana nih? Neither would I. Yang pertama salah karena apa? Karena ada not neither, kan gitu ya. Yang kedua salah karena would. Sorry. Yang pertama salah karena udah not tambah lagi neither. Yang kedua salah kenapa? Karena would mana notnya, kan gitu. Yang ketiga yang C salah karena either. Harusnya neither seperti itu, ya. Nanti teman-teman coba cuma satu soal ternyata ya. Nanti teman-teman coba yang nomor 6 ya. Kan materinya sama. Nomor 6 masih elliptical. Kita lanjut dulu nomor 2. Ada kata neither Lia nor Alex titik-titik to Japan. Nah, ini materinya adalah concordance, kan gitu ya. Concordance itu berbicara tentang, ya salah satunya itu sinkronisasi antara subjek dengan verb. Kayak teman-teman bilang I am, tapi kalau subjeknya she, maka to be-nya atau kata kerjanya berubah jadi was. Kan gitu ya. Oh, bisa kontrol saya ternyata sini. Atau kalau misalnya teman-teman mau bilang we go, tapi kalau she goes. Jadi kata kerja berubah kalau misalnya subjeknya berubah. Bentuknya berubah ya, kalau bentuk. Kalau subjeknya berubah, maka bentuk dari kata kerjanya berubah. Nah, salah satunya ini indikatornya ada neither ya. Neither. Neither blank 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 nor blank blank blank. Ini teman-teman perhatikan tunggal atau jamak itu tergantung kepada subjek kedua. Ini sama halnya dengan either ya. Either blank 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 or blank blank blank. Ini juga sama. Tunggal atau jamak yang dilihat subjeknya adalah subjek yang kedua. Ya, seingat saya ini soalnya harusnya berulang lagi. Nanti kita lihat halaman berikutnya ya. Karena ini kalau saya lari ke halaman berikutnya, takutnya terhapus nih apa yang sudah saya tulis di sini. Ya, jadi nanti kita lihat ya. Harusnya sih satu topik itu ada beberapa soal gitu ya. Nanti kita lihat teman-teman. Tapi kalau ini saya lihat dari atas sampai bawah nih belum ada nih soal seperti itu lagi. Oke. Ini dua item salah dua dari beberapa item yang ada di concordance ya. Nanti ada lagi sebetulnya ya, salah satunya misalnya kalau teman-teman ngomong blank 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 of blank blank blank. Ini justru nanti yang dilihat penentu kata kerjanya itu subjek yang pertama. Begitu. Kita mulai ya berarti teman-teman ya. Neither Lia or Alex, nor Alex ya. Berarti kita lihat Alex-nya sebagai penentu kata kerjanya. Alex itu tunggal atau singular. Berarti nggak mungkin atau kata pronounnya he. He itu nggak mungkin are. He itu nggak mungkin pakai have. Dia harusnya has. He nggak mungkin were. Jadi jawabannya D. Has gone. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. You would rather stay at home tonight, titik-titik you, gitu ya. Maka, di saya macet-macetnya suara tes. Oke. Nah, maka kita lihat dulu nih. Ini kalau ada apostrof D gitu ya, ini sebetulnya kepanjangannya apa sih? Ya, seperti yang kita pernah bahas ya teman-teman, kalau misalnya ada apostrof seperti ini diikuti dengan singkatan huruf D gitu ya, maka ini bisa jadi would ya, atau bisa jadi had. Taunya dari mana? Kita lihat kata kerja yang mengikutinya. Kalau would kan modal harus diikuti verb one. Kalau had harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti di sini sebetulnya ini lagi ya, teman-teman udah sering kenal ya, would rather. Ya, saya sering singkat dengan nama WRHB. WRHB itu singkatan dari would rather had better. Ya, yang mana kemarin aturannya definisinya ini sama dengan should ya, yang artinya seharusnya sehingga diikuti dengan infinitif. Nah, di soal kita berarti would nih, you would rather stay at home tonight. Question tag ya, bentuknya tuh kan gini ya, titik 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 kan gitu ya, kan gitu.
Ada statementnya, baru ada question tag-nya. Kalau statementnya positif, question tag-nya negatif. Kalau statementnya negatif, question tag-nya positif. Bentuk dari question tag itu terdiri dari auxiliary diikuti dengan subjek. Ya. Nah, oke, berarti auxiliary-nya would, Kak, tapi jadi would not kan gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Saya mengingatkan di sini ada what I want gitu ya. Saya yakin teman-teman juga ingat ya. Tapi kalau misalnya lupa ini ya, want itu singkatan dari kata will not. Oke, kita lanjut lagi ya. Nothing happened at the meeting. Titik-titik it gitu ya. Nothing itu ya normal ya. Itu berarti pronounnya it ya. Udah dikasih tahu juga ya it ya. Kemudian happened in the meeting. At the meeting. Nah, berarti auxiliary-nya apa nih? Auxiliary-nya karena dia simple past, berarti dia auxiliary-nya did. Gitu ya. Sebentar. Oke, bisa ternyata ya sebetulnya. Tapi kenapa saya... Bentar ya. Aneh sendiri ini tulisannya. Tuh. Saya teman-teman. Iya. Terima kasih Mbak Tata ya. Iya, ini kenapa ya? Sebentar ya. Kalau di saya malah ini semua catatan saya hilang semua nih. Kalau teman-teman kayaknya nggak hilang ya. Di saya catatan hilang semua ini. Makanya saya dari tadi selesai saya. Tes. Oke. Kalau di saya sebetulnya catatan harusnya nggak hilang ya. Tapi di tampilan saya di tempat saya tulis nih di laptop ya, ini tulisannya udah terhapus semua ini catatan-catatannya. Mungkin teman-teman coba di screenshot dulu ya sekarang ya. Kalau masih kelihatan ya, saya sambil screenshot juga deh nih catatan-catatan sebelumnya tadi. Soalnya kalau di tempat saya udah clear, jadi bersih. Pas saya bikin undo itu dia tetap ada. Tetap bersih. Kalau misalnya butuh itu teman-teman boleh screenshot dulu ya. Karena kayaknya bakalan terhapus deh ini. Oh, atau enggak ya, saya? Iya, saya bikin undo udah nggak bisa lagi. Oke lah. Nggak apa-apa. Ini tadi berarti dari nomor 4 saya udah screenshot ya. Tapi nanti saya share juga nih hasil screenshotan saya ke link biasa ya. Cuman ini kehapus pasti ini setelah ini. Terus kan ini saya sebelum udah goyang-goyangin ini nih pulpen, tapi ternyata nggak muncul juga ya, sudah ngapal ya.
Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah ini ya, sudah men-screenshot ya. Oke, tadi nomor 4 ya, tadi udah kita bahas sebetulnya nothing, pronounnya, wah masih tetap juga ini. Saya terlalu tebel sebetulnya ini. Setting spidol malah jadi error. Nomor 4 ini ya teman-teman tadi ya. Nothing happen at the meeting. Ya, nothing happen at the meeting, titik-titik it gitu ya. Jadi tadi sampai mana ya? Nothing itu pronounnya it memang sudah ya, sudah tadi sepertinya. Kemudian auxiliary-nya apa? Karena bentuknya simple past, maka auxiliary-nya adalah did. Ya. Nah, di sini auxiliary-nya did. Nah, question tag-nya apa nih Kak? Question tag-nya kan berlawanan dengan statement-nya. Statement-nya positif atau negatif? Kayaknya sih positif, tapi teman-teman lihat ada kata nothing itu kan maknanya negatif ya. Jadi ini biarpun nggak ada didn't seperti itu ya, bukan did not nih Kak, tapi dia sebetulnya negatif ya karena nothing di sini. Berarti jawabannya membutuhkan question tag yang berbentuk positif sehingga jawabannya adalah did it. Seperti itu ya. Kemudian nomor 5, we don't have to return the book tomorrow. Nah, ini sebentar ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, sepertinya kita pernah bahas. Jadi return sambil mengingat-ingat ya. Jangan pakai return the book back. Kadang-kadang gitu ya. Mengembalikan buku pakai kata back lagi. Jadi ini namanya redundancy gitu ya. Jangan sampai seperti ini. Jadi ini udah benar ya. Return the book atau give the book back gitu ya. Mengembalikan bukunya. But he titik-titik. Ya, ini sebetulnya hampir sama dengan nomor 1 ya. Kita nggak harus ngembalikin buku besok, tapi dia, nah ini kalau ada kata tapi berarti berlawanan. Kalau berlawanan, ya berarti kalau yang satu negatif, yang satu positif, gitu ya. Kami nggak harus, tapi dia harus kan gitu ya. But he has to return the book. Sebetulnya kan mau ngomongnya gitu, tapi udah sama aja nih sama yang tadi, sama kalimat sebelumnya. Ya, kata-katanya. Sehingga cukup teman-teman gunakan auxiliary-nya saja. Tapi jangan terkecoh, auxiliary-nya bukan has, tapi auxiliary-nya adalah does. He has, but he does. Gitu ya, bukan has ya. Sambil ingat-ingat ya, ini kebetulan masih ada tempat nih. Auxiliary itu isinya yang pertama pilihannya bisa to be. Kalau ada to be di kalimat berarti itu auxiliary-nya. Atau modal, kalau ada modal di kalimat itu auxiliary-nya. Yang ketiga, kalau ada yang tersembunyi ya saya bilangnya ya. Yang tersembunyi. Apa aja itu? Yang pertama, kalau kalimatnya berbentuk present, alias simple present sebetulnya ya. Simple present, maka auxiliary-nya kalau nggak do, does. Kalau kalimatnya berbentuk simple past, maka auxiliary-nya pasti did. Kalau berbentuk perfect, ya, yaitu kalimat yang ada have atau has atau had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, maka auxiliary adalah have atau has atau had. Nah, di sini ada kata have Kak, bukannya have sebagai auxiliary. Have di sini bukan auxiliary. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan verb 3. Ya, jadi ini auxiliary-nya ini udah kelihatan do ya. Seperti itu ya, do atau does. Kita lanjut lagi. Oh, ini jadi jawabannya D ya. Ini sambil deh ya. Tadi ya, nomor 6 teman-teman pasti sudah nyoba ya tadi seperti yang saya bilang ya. Teman-teman coba dulu, saya bilang gitu tadi ya. Bonnie almost never read any book. Sebentar ya. Ini saya agak-agak curiga nih. Sepertinya ini reads ya harusnya ya. Karena kan she it kalau diikuti kata kerjanya harus harus dikasih S atau IS. In this room and, nah ini sama ya berarti
Ada kata never tapi ini berarti negatif ya. Berarti oke. Yang C salah, not-nya mana? Yang D salah, not-nya mana? Yang A sama B sama-sama di formatnya nih. Tapi bedanya di das sama did. Ya. Oh, enggak. Bener ya. Kan terserah pembuat soal ya. Ini sepertinya dia udah bener Red ya. Verb to ya, teman-teman. Saya tadi terkecoh, saya pikir ini ada kurang. Sebetulnya dia mau bilang have never read sebetulnya. Ternyata enggak ya. Bisa juga kan verb to ya. Oke, sebentar. Mana tadi pulpennya, ulangin lagi. Oke, nah ini sebetulnya verb to ya. Jadi ini saya tulis dulu, ini verb to ya. Berarti auxiliarnya did. Jadi jawabannya B. Padahal waktu pertemuan tentang elliptical saya pernah bilang nih teman-teman, bahwa ya nggak mesti sama tensisnya. Nggak mesti sama. Sebetulnya saya mau bilang A juga boleh aja sebetulnya ya. Cuman kalau di soal ya diusahakan sama lah tensisnya. Ya. Padahal saya bilang nggak mesti sama karena apa? Karena mau ngomong juga kan juga kalau kita mau ngomong juga nggak mesti untuk waktu yang bersamaan. Kayak misalnya saya mau bilang saya suka sebuah apel gitu ya. I like an apple, dan dulu saya juga suka misalnya gitu. Kan bisa juga saya bilang so did I, kan gitu ya. Bisa juga ya. Atau saya mau bandingin saya dengan kakak saya di masa yang lalu gitu ya. I am diligent and so is my sister. So is lagi. So was my sister. Kan boleh ya sebetulnya. Ya. Artinya saya sekarang rajin, begitu juga dengan sister saya dulu. Seperti itu. Tapi kalau di soal teman-teman gunakan yang tensisnya sama. Ya, sepertinya pembuat soalnya meminta supaya setara. Nomor 7, karena kalau saya baca-baca di materi tentang elliptical nggak ada tuh mereka bilang harus pada time yang sama. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman menemukan itu boleh ya disampaikan ya ke kami ya. Jadi bisa saya share juga ke teman-teman yang lain ya. Seperti itu. Nomor 7, the news on the local radio station as well as in the newspaper, titik-titik. Nah ini berarti sama ya kan, memang satu lingkaran ini sama-sama materinya ya. Ini materi tentang concordance teman-teman. Kalau ada blank 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 as well as blank blank blank, maka teman-teman gunakan fokus ke kalimat subjek yang pertama. Kalau tadi yang or kan subjek kedua, kalau ini justru subjek pertama. Bukan cuma as well as, ada juga along with gitu ya. Terus juga together, accompanied by. Nah, ini yang kita lihat ya untuk menentukan tunggal atau jamak, kita lihat adalah subjek yang pertama. Baik, ini berarti kita lihat yang ini, berita di stasiun radio lokal. Berita itu termasuk ke dalam uncountable noun. Kalau uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, itu perlakuannya dipersamakan dengan yang singular. Gitu ya. Jadi jawabannya mana nih? Berita itu titik-titik bahwa bahwa keributan telah menyebar ke tempat-tempat lain ya, atau kekacauan telah menyebar ke tempat-tempat lain. Ya, jadi jawabannya antara dua nih, antara B sama C itu kan ya. Untuk kata kerja dengan subjek tunggal, is atau pakai pakai s di belakang kata kerjanya. Berita itu dikonfirmasikan atau berita itu mengkonfirmasikan gitu ya, atau memberitakan. Lebih tepat yang D ya. Berita itu mengkonfirmasikan atau memberitakan bahwa kan gitu ya. Keributan telah menyebar ke tempat-tempat lain. Seperti itu.
Oke, nomor 8 masih sama ya. Mutia and her sister studied biology last year and so did Surya. Ya, kalau ini sih sebetulnya agak lebih jelas ya kalau soal nomor 8 ya. Kenapa pakai did? Karena udah tegaskan nih tahun lalu. Ya, ada keterangan waktunya tahun lalu Mutia dan saudaranya belajar biologi ya atau ngambil studi biologi. Begitu pula dengan Surya tahun lalu, pasti kan gitu maksudnya ya. Nomor 9, walaupun nggak gitu pasti juga sih ya. Ya, tapi teman-teman ikuti saja ya, seperti tadi saya katakan bahwa kalau misalnya ada soal elliptical dipersamakan saja time-nya. Nomor 9, it is important that he speaks to the Dan before leaving for his vacation. Ya, ini coba ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin sudah kali ya. Karena ini materi baru banget kita pelajari. Ya. Jadi kalau ada kata important, esensial kemarin ya, kita bilangnya nama materinya special subjunctive. Jadi saya tulis sedikit ya, ada esensial, ada recommended, salah satunya important, saya tulis etc ya, diikuti dengan that, diikuti dengan subjek, kedua diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus verb 1 ya, atau kalau mau to be-nya dalam bentuk kata be. Ya. Jadi ini bukan that he speaks ya, tapi harusnya speak verb 1. Jadi jawabannya A, B, C, D, berarti jawabannya B. Kalau living bener ya, teman-teman. Preposisi diikuti dengan gerund. Kita simpan dulu. Oke. Berarti ada 3 materi di sini ya. Ada materi tentang concordance, kemudian juga 4 ya. Concordance, question tag, elliptical, dan satu lagi tentang special subjunctive. Tapi special subjunctive kayaknya masih ada lagi mungkin di soal berikutnya ya. Karena ini kan baru sampai nomor 9 ya. Ini kenapa kosong di bawah ini? Karena tadi ya hasil convert dari PDF. Jadi kalau saya dempetin nggak bisa gitu. Nggak tahu kenapa ya. Oke, tak clear dulu ya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kok 32 aja. Oke. Ada banyak ya. Ya. Cek dulu. Oke, sudah tampil ya di teman-teman. Kayaknya sudah tampil nih. Nomor 10. Saya pelan-pelan kali ya. Biar teman-teman juga bisa sambil duluan nebak jawabannya apa. Tuh ya. Analysis of Neanderthal DNA demonstrated that Homo sapiens are neither descendant from or related to the... Oke, teman-teman walaupun tadi seperti saya bilang ini kita kerjain sama-sama, tapi khusus kalau soal error-error saya kasih ke teman-teman ya. Karena ini menarik banget ini ya, melatih sensitivitas teman-teman, kira-kira bagaimana yang salah. Jadi coba dulu ya, kerjakan 10-15 ya, dan 25 sampai 31. Ya, agak menyimpang dengan yang saya katakan tadi di awal. Cuman kayaknya menarik ini ya. Kita coba bahas. Saya berikan ke teman-teman dulu waktunya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit mungkin cukup ya. Jadi satu soal 1 menit sekitar 2 sampai 3 soal. Coba dulu ya. Jam 8:08 atau jam 8:09 kita bahas.
Baik, teman-teman mungkin sudah ya. Kita coba bahas ya. Saya tadi baca-baca juga ya, sepertinya ini masih banyak materi yang terkait dengan sebelumnya ya. Analisis tadi sudah ya. Ini jawabannya or ya. Karena tadi ya sudah ada apa namanya, kalau neither pasangannya nor gitu ya, either pasangannya or gitu ya. Nanti ada lagi not only pasangannya but also both pasangannya, and apalagi from kemarin ya, pasangannya to. Ini udah ada pasangan-pasangannya. Jadi ini or harusnya nor gitu ya. Jadi harusnya nor. Jadi jawabannya A, B, C, D. Ini berarti C, D ya. Nomor 11, cesidium. Cesidium. In plants may result neither from a tremendous swelling. Nah, kalau ini or-nya sudah benar, berarti ini yang salah. Harusnya either. Ya, A, B, berarti B jawabannya. Lagi neither Canada nor Meksiko, udah benar nih. Require, nah ini require-nya salah. Yang kita lihat Meksikonya ya. Subjek kedua berarti it harusnya requires. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Yang A, B, berarti B jawabannya. Materinya nggak perlu saya sampaikan lagi ya, karena kan sudah ada tadi di sebelumnya ya. Nomor 13, the English horn is an alto oboe. Maksudnya apa ini ya? With a pitch 1/5 lower as that of the soprano. Jadi teman-teman, 1/5 itu kan artinya 1/5 ya. Dia kayaknya nih kalau dari bahasanya mau bilang 1/5 lebih rendah kan gitu ya. 1/5 kali gitu ya. Jadi kayak misalnya ada orang punya uang Rp5.000, kemudian saya punya uang Rp1.000, berarti saya punya 1/5 kali uang orang itu. Gitu ya. Nah jadi kita ingat-ingat dulu nih teman-teman. Kemarin saya bukan kemarin aja ya, di banyak pertemuan itu saya biasanya kalau bikin kalimat tentang ini selalu begini nih contohnya kalimatnya. Jadi kayak saya misalnya mau bilang tentang, mau ngomong gini ya, saya 2 kali lebih tinggi dari semut. Ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya apakah I am taller 2 kali ya. Twice taller than an ant. Nah, seolah-olah kayak gini enak ya dibacanya ya. 2 kali sama kayak tadi tuh. Lower. Nah, ini salah ternyata. Kalau kita mau bilang 3 kali, 2 kali gitu ya dalam perbandingan, cara bilangnya I am twice as tall as. Jadi pakai bentuk positif ya. As tall as an ant. Nah, ini yang benar. Ya. Jadi ini apa namanya? 1/5 lower as that. Tapi dia nggak digaris ternyata ya. Saya baru nyadar nih. Dia nggak digaris ternyata. Berarti itu nggak salah ya. Berarti dia bukan mau ngomong gitu ya. Saya ini materinya gini dulu ya teman-teman. Jadi kalau mau bilang 2 kali, 3 kali, kita pakai bentuk positif ya. Cuman kan kita memang nggak tahu nih ya maksud pembuat soalnya apakah seperti tadi saya bilang, kayak misalnya ada uang 1.000 ya, dengan uang 5.000 berarti 1.000 itu 1/5 lebih 1/5 kali dari. Jadi kalau si A punya 1.000, si B punya 5.000, berarti si A 1/5 kali B ya. Maka seperti tadi saya bilang ya, caranya seperti itu. Tapi bisa jadi ya, kalau pembuat soalnya nggak digarisin sama dia kan, berarti udah benar nih Kak. Ya. Nah, bisa jadi itu kayak
orang begini teman-teman ya. Ada yang dapat nilai 9. Yang satu lagi dapat nilai 7,5. Nah, berarti ini kan memang 1,5 lebih rendah. Gitu ya, 1,5 lebih rendahnya bukan 1,5 kali kan gitu ya. Kalau yang tadi saya sebutkan kan kalau 1,5 kali. Ya jadi berarti sudah benar nih 1/5-nya. Ya sebenarnya saya bilang saya tahunya benar tuh ya karena dia nggak garisin kan gitu ya. Ya karena kan yang pembuat soal yang tahu ya tuh kalau teman-teman mengerti tentang apa namanya yang lagi diomongin nih ya kayak tentang musik ya. Itu mungkin seperti itu gitu ya bahasanya. Terus kalau gitu mana yang salah dong? Kan gitu ya. Yang salah adalah berarti kata S gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan bentuk komparatif dalam materi comparison, komparatif itu tingkat lebih ya, maka ciri-cirinya itu kata sifatnya dikasih ER atau pakai kata more diikuti dengan kata sifat. Nah, tapi indikatornya kita pakai kata than. Seperti itu ya, daripada atau dibandingkan. Jadi ini S salah, harusnya than. Seperti itu ya. Nomor 14, in the Milky Way galaxy, the most recent observed supernova appeared in 1604 ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya teman-teman. Yang salah yang kalau tadi nomor 13 D ya. Saya sambil nyatet dulu ya. D. Kalau nomor 14 yang salah ini, reasonnya salah ya. 1, 2, 3, 4. B. Kenapa salah? Teman-teman sambil ingat-ingat ya. Kalau kata benda itu dijelaskan dengan menggunakan adjektif. Berdua aja boleh. Tapi kalau mau ditambah lagi, ini ada lagi satu format satu format yang diberikan kepada kita nih. Noun dijelaskan oleh adjektif. Adjektif kalau mau dijelaskan dengan menggunakan adverb of manner. Ini ada supernova nih. Dibilang nih supernova dikasih adjektif. Supernova yang diteliti. Nah, ditelitinya dikasih tahu lagi nih. Recently harusnya baru-baru ini. Ya, jadi nomor 14 ini recent harusnya recently. Nah, hal yang sama di nomor 15 ya. Cuma nomor 15 saya nggak kelihatan nih garisnya nih. Satu lagi apa ya? Yang mana nih? Pokoknya yang salah nomor 15 berarti densely-nya ya. Dense itu artinya padat. Gitu ya. Ini kata benda nih. Ya, ini kata benda. Ya, berarti harusnya kata sifat jawabannya ya. Harusnya dense aja. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Nomor 16 ya. His secretary has told him that he had put it on his able. Nah, ini kalimatnya panjang, ada beberapa kalimat, tapi sebenarnya kita cukup sebetulnya soal 16 ini tipe soal yang kita cukup melihat pilihannya aja. Ya, ini yang kita sebut materinya kemarin namanya hypernated adjective. Kata bendanya itu paper, sebuah kertas. Sebuah kertas yang dilipat 4 atau sebuah kertas dengan 4 lipatan. Gitu ya. Nah, berarti dia harus bergandengan tangan. Yang kemarin saya bilang ada dash-nya. Ada dash dan juga harus berbentuk tunggal. Ini nggak ada dash-nya. Ini yang B benar ya. Yang C salah kenapa? Karena benar ya yang B. Salah saya. Yang C yang benar ya, yang B salah karena jamak ya. Kalau yang D karena nggak ada stripnya, nggak ada dash-nya. Oke. Oh, ada pertanyaan. Tadi maaf mau tanya kalau nomor 15 kenapa kata warm-nya ikut more ya? Nomor 15 ada lagi kesalahan ini. Seem more warm. Oh iya ya. Kalau kata sifat ada satu kata. Oh iya. Boleh nih saya lingkari dulu ya teman-teman ya. Tapi benar ya pendapatnya. Ini teman-teman. Ini bukan. Ini salah juga nih ya. Jangan-jangan harusnya digarisin ini sebetulnya. Ini sebelah ada garis, saya nggak lihat garisnya di mana. Ini tapi salah ini ya. Harusnya warmer.
Warmer sebetulnya nih. Nah ini baru kasih more friendly. Tak coba cek dulu deh ini. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya nggak lihat karena emang nggak digarisin ini. Saya pikir, coba tak cek dulu di PDF-nya. Bentar ya. Ini sebenarnya digarisin jangan-jangan ya. Coba kita cek dulu. Save dulu kali ya sebelum hilang. Tak save dulu sebentar teman-teman. Kita lihat. Ini aja nih, Kak, buka ininya. Kayaknya di sini juga. Ini aslinya nih ya, tidak digarisin ya. Oke, apa-apa nanti coba saya tanyakan dulu ya. Ya ini nggak apa-apa teman-teman, sudah terhapus, tapi saya tadi udah screenshot ya. Terus udah save. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ini benar, salah ya. Tadi udah saya catat ya. Ini harusnya warmer, cuma more friendly. Nomor 16 tadi jawabannya yang C ya. Lipatan ada 4 ya, sebuah kertas dengan 4 lipatan. Nomor 17 Canary range in color from pale yellow to bright orange. Seperti itu ya. Ini menarik nih teman-teman ya. Ini salah satu menurut saya soal seperti ini yang agak-agak sulit ya, agak-agak lama kita ngerjainnya. Ya prinsipnya ini cuman mengacu ke ini ya, syarat satu kalimat ya. Seperti yang pernah kita bahas, itu isinya satu subjek dan satu predikat. Ya. Yang mana teman-teman harus hati-hati ya. Di sini kata kerja itu cuma satu, range. Ya, range itu apa sih artinya? Ya berjarak gitu atau bervariasi dalam warna gitu ya. Ini kanari burung ya. Bervariasi dalam hal warna dari kuning sampai orange. Kan kalimat gitu ya. Berarti burung kanari, bener kali burung kanari ya. Bervariasi dalam hal warna. Artinya kata kerjanya yang ini nih. Sehingga saya bilang jawabannya yang A. Kenapa jawabannya nggak boleh B? Kalau B kata kerjanya jadi nggak ada. Ya, jadi which ya, burung kanari yang bervariasi dalam hal warna dari kuning sampai orange. Nah, kata kerjanya nggak ada. Range jadi nggak kata kerja karena ada kata which tadi ya. Jadi adjective clause dia masuknya. Sama begitu pula dengan C karena ada kata that, bahwa kanari bervariasi dalam warna dari kuning sampai orange. Nah, itu mana kata kerjanya, jadi nggak ada ya. That boleh loh teman-teman, jadi bahwa itu boleh sebagai subjek ya. That you are diligent makes me proud. Tuh bisa ya. Bahwa kamu rajin membuat saya bangga. Nggak ada. Tapi ini nggak ada kata kerjanya, nggak ada. Nomor yang D sama ya, kasusnya sama yang B. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A untuk mendukung ini ya. Jadi materi cuma ini aja sebetulnya. Tapi agak lebih sulit menjelaskannya dibandingkan soal-soal yang lain. Nomor 18 ya. Oh, nomor 18 sama ya. Cari yang salah lagi ya. Ini materi sama seperti tadi ya. Ini yang salah nih teman-teman ya. Yang A, B, C, D. Yang D yang salah. Harusnya remarkable adverb of manner. Seperti itu ya. Nomor 19, an ideal and perfect place or state where everyone lives in harmony and everything for the best is called an utopia. Ini kita sudah bahas, dilihatnya bukan dari hurufnya tapi dari dari pembacaannya. Bacanya utopia. Berarti
bunyinya konsonan, jadi harusnya e. D ya, harusnya e. Nomor 20. Ini nomor 20 materinya namanya paralelism. Kok paralelism? Participle ya. Participle. Titik-titik by poor results of medical treatment, the patient stop seeing the doctor. Sebelum lanjut saya bahas ini ya teman-teman, dia pakai stop diikuti jiran, bener ya? Ini dengan kata disturb ya. Oke, teman-teman. Ini kan tinggal kita artiin mengganggu oleh hasil yang buruk atau diganggu atau merasa terganggu dengan hasil yang terburuk. Lebih tepat ini kan A sama B nih pilihannya ya, teman-teman. Kalau yang C kenapa salah? Karena mana subjeknya. Kalau yang D juga gitu ya, mana subjeknya. Ya. Jadi karena gini kan sudah ada konjungsi. Kalau ada konjungsi berarti harus ada 2 subjek dan 2 predikat. Nah, mana subjeknya yang C sama D? Nah, kalau jawaban B sama A sama B bedanya cuma aktif atau pasif ya. Lebih tepat pasif seperti ini ya. Diganggu atau terganggu dengan hasil yang buruk. Ya, terkait kesehatannya pasien itu stop bertemu dengan dokter ya. Nah, ini enggak ada ininya, Kak. Enggak ada konjungsi apalagi subjeknya. Ini sebenarnya ada ya teman-teman. Sambil kita ingat-ingat ya, present participle yaitu verb ing dan past participle yaitu verb 3 itu untuk menggabungkan 2 kalimat ya yang maknanya ada kata when-nya sebetulnya atau kata because ya atau apapun lagi ya. Yang penting subjeknya harus sama. Jadi sebetulnya when subjek plus kata kerja sebetulnya ya. Yang subjeknya harus sama. Teman-teman boleh lihat lagi di materi participle nanti ya. Ini kalau yang lebih panjangnya ya. Nah, ini sebetulnya kepanjangan atau kalimat aslinya adalah betul tuh because atau since ya. Tapi gini, because the patient was disturbed by the poor results of the medical treatment gitu itu boleh ya. Nah, tapi karena subjeknya sama, maka ini boleh disingkat. Pasif maka disingkat jadi verb 3 disturb. Wah, jelas misalnya ini. Seperti itu ya. Nomor 21, the glasses are so titik-titik that. Nah, ada so blank 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 that. Ini isinya, ini baru juga ya teman-teman kita pelajari. Isinya adalah adjektif ya. Jadi apa namanya? Jawabannya berbentuk adjektif, breakable ya, gampang patah gitu, gampang pecah ya, sehingga, nah ini that-nya sehingga dipegang hati-hati. Nomor 22, psychologists believe that incentives titik-titik to increase our productivity. Ya. Percaya bahwa incentives ya, insentif ya seperti teman pelajari ya, arti insentif ya. Jamak nih berarti tapi juga nggak perlu juga sih pengetahuan tentang jamak atau tunggal ya di soal ini ya. Make us yang mana nih teman-teman? Kalau C sama D saya pastikan salah. Kenapa? Karena mau pakai verb ing itu harus ada to be kan gitu ya. Subjek diikuti verb ing harus ada to be-nya. Kalau A sama B bedanya di mana nih? Bedanya di pakai to atau tidak. Nah, berarti ini kita sudah masuk ke materi lain lagi nih. Nama materinya kausatif. Kausatif itu yang ada ini teman-teman. Have, make, let, help, get, diikuti dengan objek, diikuti dengan kata kerja. Maka kata kerjanya cuma ada 2 pilihannya. Kalau aktif verb 1, kalau pasif verb 3. Ya. Nah, berarti ini tidak mungkin jawabannya B. Jawabannya pasti A ya. Karena ada to di B-nya.
Oh, sambil ingatkan kalau get itu diikuti objek. Nah, kata kerjanya dia itu kalau pasif sama ya kasusnya ya, verb 3. Tapi kalau aktif dia harus to verb 1. Ya, nomor 23. Is Ben okay? Gitu ya. Is Ben good? Gitu ya. He was behaving. Nah, yang mana nih? Yang ini sebetulnya ini satu contoh soal ya, teman-teman yang saya sampaikan di pertemuan sebelum ini ya, di minggu lalu ya. Bahwa terkait susunan adverb atau keterangan itu usahakan seperti ini ya. Walaupun saya bilang nggak semua buku menjelaskan seperti ini. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi ada buku yang menjelaskan bahwa susunan adverb harus adverb of manner dulu. Habis itu baru place. Setelah itu baru adverb of time. Jadi jawabannya mana nih? He was behaving very strangely in the canteen this morning. Jadi jawabannya yang A. Susunannya gitu, MPT. Oke, nomor 24. Detective Chief Inspector Chambers, titik-titik, the laptop was stolen, has posted 10.000 reward. Jadi sebetulnya kalimat ini kan cuma gini ya. Detektif ini has posted 10.000 reward. Nah ini mau jelasin nih. Ya. Detektif yang mana? Ini loh. Detektif titik-titik the laptop was stolen. Ya. Nah, teman-teman di sini kita butuh relative pronoun ya karena ini sama apositif yang menggunakan adjective clause. Jadi kita lihat nih. Karena yang dijelaskan adalah seorang detektif manusia berarti tidak pakai which. Kayak gitu ya. Saya tulis dulu ya, lupa. Ada who kan gitu ya. Bisa who, jadi adjective clause ya materinya. Bisa who, bisa which. Ya. Kemudian juga bisa whose, kan gitu ya. Bisa whom. Sebelah kiri kalau yang dijelaskan orang, kalau sebelah kanan kalau yang dijelaskan bukan orang. Nah, kalau udah tahu orang atau bukan orang, lihat kata berikutnya. Kalau diikuti kata kerja, who. Kalau diikuti kata benda, whom. Whose. Kalau diikuti kalimat, whom. Itu juga ini paralel ya. Kalau di selain orang, maka penggunaannya sedikit berbeda. Kata yang digunakan berbeda. Di which salah, karena kita udah tahu orang nih. Nah, kita lihat setelahnya apa? Setelahnya subjek plus kata kerja. Berarti jawabannya adalah yang C ya. From whom the laptop was stolen. Yang darinya laptop dicuri. Seperti itu. Nomor 25, he gave the refugees food and shelter. Bunyi. Thus, ini tadi 25 sampai 31 yang saya bilang teman-teman kerjakan dulu ya. Cari yang salah. Save them from dying of hunger and cold. Oke. Oh, ini digarisin kok ya. Save di sini salah ya, teman-teman. Sambil kita ini ya, ini sebetulnya materinya derivatif ya. Jadi save itu kata sifat, artinya aman kan gitu. Kalau mengamankan, menyelamatkan itu atau menyimpan bisa juga ya. Itu kata kerja. Kalau kata bendanya keamanan itu safety. Ya. Jadi jawabannya A, B, C, D. Di C ya. Oke, nomor 26 sambil simpen dulu nih. Nomor 26, were an artist. Nah, nggak digarisin berarti benar ya. Were an artist to retain berarti ini sebetulnya if an artist were to retain. Jika artis ingin mempertahankan copyright-nya, gitu ya. Tuh, teman-teman. Jadi ini sebelah kondisional tipe kedua. Nah, kalau tipe kedua di sini harusnya would plus verb 1. Ya. Jadi jawabannya A, B, C, D. Jadi jawabannya yang B. Ya, jadi kalau kondisional sedikit teman-teman
di atas ya. Tulis ini ya. Kondisional, ada pasang-pasangannya kan gitu ya. Kalau tipe pertama, maka present yang dipasangkan dengan present perfect. Yang kedua ada past yang dipasangkan dengan past perfect. Yang ketiga ada kok perfect sih? Bukan. Feature ya. Present dengan present feature, past dengan past feature, gitu tipe kedua. Tipe ketiga, past perfect dengan past perfect feature. Ya, jadi ini harusnya past feature buat plus perempuan. Jawabannya B. Kita lanjutkan lagi. Nomor 27. Before the vaccine was found by Edward J, the smallpox had been known as a fatal disease. Yang tadi ya teman-teman, harusnya fatal. Kata benda dijelaskannya bukan dengan adverb, tapi dengan adjective. A, B, C, D. Jadi jawabannya yang D. Nomor 28, the boy seems terrifiedly that the owner of the house whose window has been broken by him will be angry. Ya. Nah ini, anak laki-laki itu terlihat takut kan gitu ya. Nah ini teman-teman sambil kita ingat-ingat ya, kayaknya ini di minggu lalu. Ya, di minggu lalu ada kita belajar tentang linking verb. Ya, sedikit tentang linking verb. Ada beberapa ya, tapi kemarin kebetulan saya sampaikannya beberapa tuh, ada 11 soft. Teman-teman bisa lihat lagi ya, karena ini kan masih baru banget ya. Salah satunya sim. Ya, jadi linking verb itu adalah kata-kata kerja yang diikuti dengan adjective. Nih, sim. Ya, jadi diikuti dengan adjective harusnya terrified. Jadi jawabannya A. Ini ada banyak ya. Seem, become, look ya. Kayak you look bukan beautifully tapi you look beautiful. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sepanjang sejarah, throughout history, people have considered bats to be dangerous and frightened. Ini dia. Frightened itu kata kerja. Dia mau bilang makhluk yang menakutkan. Ya, makhluk yang menakutkan berarti bilangnya frightening. Jadi seperti yang saya bilang teman-teman, kata sifat itu bisa dibentuk dari kata kerja. Ya, kata sifat bisa dibentuk dari kata kerja. Makanya kita kayak misalnya I bore my friend. Saya membuat teman saya bosan. Ini saya tulis di sudut kiri atas ya, teman-teman. Sudut kiri atas. I bore my friend. Saya membuat teman saya bosan. Maka I am a boring man. Saya adalah pria yang membosankan. Teman saya ya is a bored woman. Adalah wanita yang bosan. Jadi bisa digunakan verb ing atau verb 3 untuk menjadi kata sifat. Ini frighten kata kerja. Nah, sehingga kalau mau jadi kata sifat harusnya jadi kasih ing atau id. Nah, tapi kayaknya ini cocoknya menakutkan ya. Frightening berarti. Bukan frightened. Bukan tambahin id. Ini menarik teman-teman, salah satu juga ya, creatures. Ini kata benda ya, asal katanya create. Create artinya menciptakan. Kata kerja. Kata sifatnya kreatif. Adjective. Adverb of manner-nya creatively. Adverb of manner. Kata bendanya creation. Ini kata benda. Tapi ini kata benda kalau ciptaan orang. Kalau ciptaan yang di atas atau makhluk hidup gitu bilangnya kali ya. Itu creature. Sama kata benda juga sebetulnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Waduh, ini banget nih. Raccoon is generally short and plump with long. Nah, ini mudah-mudahan sudah biasa ya. Bahasa Inggrisnya berambut panjang bukan long hairing tapi long hair.
berambut panjang. Oke, yang nomor 31 nggak kelihatan ya pilihannya ya. Nggak apa-apa. Itu dulu aja teman-teman. Nanti saya rapikan lagi biar kita mulai dari nomor 31 ya. Silakan kalau ada yang mau catat atau screenshot, saya berikan waktu sekitar 1 menit ya. Tadi sampai nomor 31 ya. 31 tahun ini dulu ya. Kita mulainya dari 31 aja. Oke. 31. Oke. Sudah balik lagi ya, teman-teman. Oke, mana ini? Kita lanjut lagi nomor 31. Oke, lanjut nomor 31 ya. Fast food restaurant have become popular in big cities because many people prefer lebih suka gitu ya. Ini harus diikuti dengan gerund, harus verb ing. Maka jawabannya yang C ya. Tunggu dulu teman-teman ya. Fast food restaurant menjadi populer di kota-kota besar karena banyak orang lebih suka bukan melayani dengan cepat kan ya, tapi dilayani dengan cepat. Jadi kalau C benar-benar aja nih formatnya, tapi kan harusnya nih dia mau ngomong bahwa orang-orang senang dilayani dengan cepat kan, makanya fast food restoran jadi populer. Jadi jawabannya yang B, being served gitu ya. Sehingga masih tetap pasifnya tetap mohon maaf, gerundnya tetap dipenuhi tapi tetap bermakna pasif. Jadi being served ya. Nomor 32, of the 5 shoes, she just bought the dark navy. Sebentar, apa sih ini? One ya, the dark navy one ya. Oh ya, jadi memang kan gitu teman-teman ya. Kalau kata bendanya sudah disebutkan nggak perlu disebutkan lagi ya. Ini sebetulnya the dark navy shoes ya. Dari kelima sepatu yang dia beli, ini one sebetulnya. Apa di teman-teman jelas kali ya. Apa namanya? Yang berwarna dark navy agak kebiru-biruan gitu ya. Is titik-titik. Nah, karena ada of gitu kan ya, ini menandakan materi comparison ya, yang tingkatannya ada comparison, yang tingkatannya superlatif ya. Berarti teman-teman ini gunakan, kalau komparatif kan tingkatnya ada 3 ya. Ada 3. Positif, komparatif, dan superlatif. Kalau komparatif 2 yang dibandingin ya. Positif juga 2 sih sebetulnya. Tapi tingkatnya sama. Kalau komparatif ada yang lebih. Kalau superlatif lebih dari 2. Makanya nih 5 kan, berarti lebih dari 2. Superlatif paling mahal. Bahasa apa namanya formatnya pakai the
most gitu kan ya, the most expensive atau the blank 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 kasih est belakangnya. Archaeologist is the most faithful, the most faithful husband. The older his couple is, titik-titik he is in. Nah ini materinya masih sama comparison juga ya, tapi waktu ngomongin komparatif kan gini ya, teman-teman boleh lihat lagi nanti catatannya. Waktu ngomongin komparatif itu saya bagi 3. Ada yang positif sama positif, itu yang tadi saya bilang perkawinan antara positif dengan komparatif. Itu yang tadi saya bilang, bagaimana cara mau ngomong A 2 kali lebih tinggi dari semut. Atau ada juga kita ngomongin positif digabung dengan positif. Komparatif digabung dengan komparatif atau double komparatif. Ini kalau kita mau ngomong 2 kali komparatif, kayak misalnya lebih cepat lebih baik, the faster the better, the quicker the better, lebih cepat lebih baik ya. Semakin kamu rajin, semakin kamu mendapatkan hasil yang lebih baik, semakin baik hasilnya gitu ya. Kalau sama superlatif ada nggak Kak? Ada juga nih teman-teman ya. Superlatif gabung sama komparatif. Itu yang ada soal gini, of the two titik-titik ya. Of the two titik-titik. Of the two boys ya, dari kedua anak itu, anak saya titik-titik A, atau langsung aja ya, anak saya adalah yang lebih tinggi kan gitu ya. Maka jawabannya the taller ini harusnya. Aneh kan sebetulnya ya. Kok the tapi komparatif? Ya, karena memang ini dia di ujung kan gitu ya. Kenapa saya bilang di ujung? Karena kalau misalnya perbandingan komparatif yang biasa kan misalnya boy yang satu lebih tinggi than boy yang kedua. Kan gitu. Anak yang satu lebih tinggi daripada anak yang kedua. Ini kiri sama kanan kata bendanya. Kalau ini nggak ada kata benda setelah kata sifatnya. Jadi benar ya. Bahwa jadi kalimatnya kalau diartin gini, dari kedua anak itu, anak saya lah yang lebih tingginya. Gitu. Ya. Karena di ujung nggak ada kata benda setelahnya, jadi nggak pakai than. Begitu ya. Tapi tetap karena ini dibandingkan cuma 2, maka komparatif. Makanya pakai taller. Gitu ya. Ini materi comparison ya pada intinya. Jadi ini the older his couple is, semakin tua pasangannya, semakin tertarik. Ya, berarti the more. Cuma 1 kan ya di sini ya yang berbentuk komparatif. Lagi nomor 34, Indonesia telah memilih kan gitu sebetulnya ya. Cuma 3 ya. Yuk kita baca dulu sama-sama teman-teman. Indonesia has success chosen as erratic member of Security Council of PBB last year. Ya. Nah, ini sebetulnya Indonesia has chosen. Nah, mau dijelaskan chosen-nya, memilihnya dengan berhasil. Jadi harusnya ini success. Saya 2 per 1 ya, saya agak lupa lagi. Jawabannya berarti yang B. Nomor 35, with cable broadband, you can go from one page to, nah mantap nih ya, from to another much quickly. Ya, harusnya more quickly. Ada kata than di sini. Itu ya, jadi jawabannya A, B, C, D, berarti B. Oke, teman-teman nomor 36 sampai nomor 42 ini materinya clause ya. Ada adjective clause, ada noun clause. Kepada siapa kamu akan mendedikasikan buku ini? Kepada mereka. Oke. Ini teman-teman saya kasih kesempatan coba kerjakan dulu deh ya. Nomor 36 sampai nomor 42. Ya, paling nomor 41 sama 41 juga clause juga ya. Coba dulu ya, ini karena clause semua nih sampai nomor 42. Ya. Saya berikan waktu jam 8.50 kali ya kita jawab ya, karena kan ini cuma rumus-rumus aja ya. Silakan.
Oke, kita bahas ya. Atau kalau nggak kejawab belum sempat juga nggak apa-apa. Yang penting udah baca-baca dulu nih teman-teman ya. Nebak-nebak dulu jawabannya apa. Oke. Nomor 36, to whom, tadi ada 36 kan belum ya? Are you going to dedicate your book to those gitu ya, kepada mereka yang memiliki kesabaran ya. Gitu kan ya. And support have enabled me. Sebentar ya. Iya, saya pikir tadi jawabannya whose sebetulnya ini ya. Kepada mereka yang memiliki kesabaran dan support. Tapi di sini agak bingung juga saya bilang nih. Kenapa ada kata lagi nih? To those, kepada mereka yang, saya pikir cukup sampai sini aja tadi nih. Have enabled me to write this book. Begini. Oke teman-teman, nomor 36 kita skip dulu ya. Ini sepertinya harusnya jawabannya yang whose ya. Kepada mereka yang memiliki atau yang memberikan maksudnya ya, yang memiliki kesabaran dan support gitu ya. Kecuali kalau dia tambahin di sini nih, that, tambahin lagi boleh nih, that have enabled me to write this book, itu oke. Jawabannya C, seperti itu ya. Tapi harus ada kata that-nya. Karena kalau nggak aneh nih, yang memiliki kesabaran dan support telah, kan gitu ya. Kepada mereka yang telah memberikan kesabarannya dan juga maksudnya memberikan perhatian gitu ya, dengan sabar dan supportnya telah membantu saya, kan nggak enak ya, harusnya kepada mereka yang memberikan kesabarannya, kan gitu ya, kepada mereka yang memiliki kesabaran dan support yang telah membuat saya mampu untuk menulis buku ini, seperti itu ya. Ini agak-agak ya, kurang enak ya dibaca ya. Nomor 37, smoking can be the cause of many illness and respiratory disorders. It may harms non-smokers. Ini conjunction ya, teman. Berarti kita harus tahu artinya kan gitu ya. Merokok itu kegiatan merokok sebetulnya ya, bukan merokok ya. Kegiatan merokok, karena jiran itu kan kata benda. Dapat menyebabkan atau dapat menjadi penyebab dari banyak penyakit ya, dan kelainan gitu ya dalam pernapasan. Namun ini kan namun semua nih ya. However, nevertheless, otherwise, atau jika tidak bisa juga ya. Nah, tapi kalau yang B pas nih, sebagai tambahan atau bahkan merokok, smoking ya, ini kan refer to smokingnya kan ini dia. Bahkan bisa membahayakan yang bukan perokok. Ya, kenapa ini masuk jadi sama clause semua ya? Sama ya teman-teman. Ini sebenarnya ngomongin clause juga ya. Walaupun saya waktu nomor 37 ini bahasnya dengan judul konjungsi. Seperti itu ya. Karena ini termasuk ke dalam adverbial clause of, nah, misalnya kalau because, adverbial clause of reason gitu ya. Kalau yang berlawanan apa ya istilahnya ya? Kontradiktif atau gimana ya? Adverb of ada gitu ya istilahnya. Sama adverb juga. Cuman kita bahasnya kemarin dengan judul konjungsi. Nomor 38, this is the latest news about the kidnapping of the richest businessman in town, we receive. Ini adalah berita yang kami terima, kan gitu ya teman-teman. Jadi yang dijelaskan adalah beritanya. This is the latest news about kidnapping. Nah ini menjelaskan beritanya, kan gitu ya. Jadi ini kita, di sini ada adjective clause, namanya adjective fungsinya untuk menjelaskan kata benda. Nah tapi kata benda yang dijelaskan bukan kota loh ya. Yang kami terima beberapa menit yang lalu kan itu pasti berita ya. The latest news. Agak jauh nih, jarang-jarang nih kita nih. Biasanya kan selalu deket-deket ya yang dijelaskan ya. Ini agak jauh. Nah, ini diikuti dengan subjek plus predikat, berarti kita pakai which. Ya, kan pilihannya kalau kata benda yang dijelaskan bisa which, bisa of which, bisa which lagi kan gitu ya. Seperti itu. Nomor 39, I've heard that your daughter is going to climb Mount Semeru for the second time. Ini lanjut ke bawah nih ya. Oke.
That's right, I don't understand. Saya nggak mengerti titik-titik to do it. Ya. Ini bukan pertanyaan. Ya, sehingga kalau bukan pertanyaan, harusnya bentuknya subjek plus kata kerja, bukan auxiliary plus subjek plus kata kerja. Ini kan dia cuma bilang saya nggak mengerti. Jadi dia mau memberitakan bahwa dia tidak mengerti. Ya, dia tidak, atau saya maksudnya, saya tidak mengerti. Itu yang kalimat ini tuh tujuannya untuk memberitahukan. Itu namanya kalimat berita. Sehingga bentuknya subjek plus kata kerja, bukan aux plus subjek plus kata kerja seperti yang yang A ya, cuman yang A yang salah ya. Oke, kalau yang B salah karena saya tidak mengerti bahwa ini kan nggak cocok ya. Kalau saya nggak mengerti harusnya diikuti dengan kata tanya. Sama kayak teman-teman kayak I ask that. Saya bertanya bahwa kurang gitu tepatnya. Mana nih? Jadi jawabannya tinggal ini secara makna sih ya. Saya dengar tadi apa kalimatnya? Saya dengar anak kamu mendaki. Iya benar, mendaki lagi. Saya nggak ngerti kenapa dia ingin melakukan itu, kan gitu ya. Bukan saya mengerti apa yang dia ingin lakukan untuk itu, kan gitu ya. What she wants to do, it. Nah, ada it-nya lagi. Mudah-mudahan bisa diterima ya, teman-teman. Jawabannya C. Nomor 40, Grace is the woman harusnya ya. Grace is the woman titik-titik you help. Gitu. Jadi whom ya, yang dijelaskan woman-nya diikuti dengan subjek plus predikat, berarti kita pakai whom. Titik-titik was late cause many problems. Nah ini sama seperti soal nomor berapa tadi ya, yang kanari-kanari tadi ya. Salah satu soal yang tersulit menurut saya ini teman-teman ya. Satu kalimat itu hanya boleh ada satu subjek dan satu predikat. The driver was late caused many problems. Supir itu telat menyebabkan banyak masalah. Jadi ada dua subjek, was dan cause. Padahal cuma satu kalimat. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Bahwa dia telat menyebabkan banyak problems. Sehingga kalimat ini cuma ada satu kata kerja, yaitu cause. Cuma ini kata kerjanya. Was nggak jadi kata kerja. Kenapa? Udah masuk ke dalam adjective clause. Bahwa dia telat itu jadi satu kesatuan kan gitu ya. Oh maaf, bukan adjective clause ya. Noun clause. Apa sih Kak bedanya apa namanya? Saya tulis dulu ya. Adjective clause sama noun clause ya. Kalau adjective clause menerangkan kata benda, kalau noun clause sebagai kata benda justru dia. Kan sebagai subjek. Bahwa dia telat, nah itu sebagai satu kesatuan. Fakta bahwa dia telat. Kita lanjutkan lagi nomor 42. Wah, agak kurang kebaca. Karena di saya jendelanya agak kecil nih. Tapi kalau di share nanti tetap gede kok ya. Our universe consists of thousands of planet titik-titik the astronomers have never known before. Ya. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Ini kan ini ya, agak panjang nih penjelasannya sedikit agak panjang di sini ya. Jadi ini kan tipe ketiga ya. Yang whom diikuti kata kerja atau which diikuti dengan bukan kata kerja, which atau whom yang diikuti dengan subjek plus predikat. Teman-teman saya kan bilang gini ya waktu itu ya. Ini dia menjelaskan kata benda yang mana kata benda tersebut menjadi objek di dalam adjective clause. Jadi agak-agak simultan. Contoh, ya, contoh. The woman whom I met with is called Sinta.
Wanita yang saya temui kemarin sehari-harinya dipanggil Sinta. Ya. Nah, ini nih teman-teman, sebetulnya the woman is called Sinta. The woman yang mana? Ini adjective clause yang menjelaskan the woman. Jadi wanita yang saya temui, yang saya bertemu. Nah, dia menjelaskan adjective clause ini menjelaskan the woman, tapi dia sendiri nih whom I kan whom itu kan diikuti dengan kalimat ya. Jadi ini adjective clause yang bentuknya udah utuh sebagai satu kalimat sebetulnya. Tapi dia sebagai suatu kalimat, misalnya jadi sebagai suatu kalimat, dia punya objek yang objeknya itu adalah kata benda yang dijelaskan itu. Whom I met with the woman kan maksudnya ya. Ini kan I met with the woman gitu. Jadi dia menjelaskan the woman juga berfungsi sebagai subjek di dalam adjective clause. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini harus bisa dibaca. I met with the woman, seperti itu ya. Jadi kalau nggak bisa dibaca seperti itu berarti ada kesalahan. Sama kayak gini, teman-teman. Ini kalimat yang salah ya. Ini kalimat yang salah nih. I love the woman I love. Ya nggak apa-apa sebetulnya. I love the woman I look. The woman whom I look. Whom I look. Ini kalimat yang salah. Ini kalimat yang salah. Kenapa? Wanitanya dijelaskan dengan whom I look. Tapi coba teman-teman, bisa nggak teman-teman baca dengan sesuai dengan grammar gitu ya. Ketika teman-teman baca, dia harus sesuai dengan grammar ya. Apakah sesuai dengan grammar nih? Kalimat di dalam whom-nya ini, di dalam adjective clause ini. Coba ya, I look the woman berarti kan ya. Kalau begini kalimat berarti I look the woman. Kan nggak bisa ya teman-teman. I look the woman tuh nggak ada kalimat I look the woman. Harus ada preposisinya. I look at the woman. Sehingga ini kalau mau benar harus ada ininya. Harus ada kata at-nya. I love the woman whom I look at. Jadi wanitanya dijelaskan dengan whom I look at, dan I look at ini bisa jadi satu kalimat ketika the woman jadi objeknya ya. I look at the woman. Begitu. Ini juga gitu nih teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D ya. Ini kan mau menjelaskan planetnya. Our universe nih. Bukan tata surya. Ya apalah itu ya, jagat raya gitu ya. Jagat raya ini terdiri dari ribuan planet yang astronot atau astronomer ya, bukan astronot ya, astronomer kali ya, beda lagi ya astronomer ya, ahli astronomi mungkin ini ya, belum mengetahui sebelumnya. Ya ini sebetulnya kalimatnya adalah the astronomers have never known most of the planet before. Jadi belum mengetahui most of the planet. Nah, tapi Kak ini kan ditaruhnya di sini nih. Nggak apa-apa ya teman-teman. Memang boleh dipindahin kan ya seperti kita bahas ya. Jadi ini boleh dipindahin nih kayak soal yang tadi nih. I love the woman at whom. Jadi preposisinya selama dia nggak hilang boleh. Yang penting ada gitu ya. At whom I look. Ini juga gitu. Ya. Jadi most of which-nya itu most of-nya diperlukan tuh. Supaya jadi nyambung tuh, the astronomers have never known most of the planet. Gitu ya. Nah, most of-nya ditaruh di depan boleh. The planets most of which ya. Atau kita kalau artiin sih enak ya kalau diartiin ya. Jagat raya ini terdiri dari ribuan planet yang banyak di antara planet-planet tersebut astronomer belum mengetahui sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya tekniknya tadi ya, bagaimana caranya supaya
si planetnya ini bisa jadi objek. Sebetulnya bisa aja kan, have never known the planets atau planets atau thousand of the planets gitu ya. Nah, tapi kalau dia menyarankan gitu ya, ada tambahan most gitu kan ya. Nah, boleh nih. Tapi formatnya seperti tadi kita bahas ya. Most of the planet. Nah, most of-nya ditaruh di depan boleh ya. Baik, teman-teman, 43 sepertinya udah bukan lagi adjektif ya. Lagi pula udah nggak muat. Kita sambung lagi di halaman berikutnya. Tiga ya. Tiga apa nih Gimli nih? Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ini ada soal lagi. Ya, oke. Baik, kita langsung bahas saja ya. Saya usahakan agak pelan-pelan dikit ini untuk baca soalnya ya, supaya teman-teman bisa coba jawab juga. Sudah, oke. Gimli and Legolas are very good friends. Their quarrel. Quarrel ini kata benda ya. Ya, terbuktikan ya kalau misalnya kita nggak tahu maknanya juga, ini ada dare, berarti kan diikuti kata benda ya. Quarrel itu artinya keributan atau pertengkaran. Ya. Quarrel ini hampir sama, tapi kalau salah mohon maaf ya. Kalau menurut saya hampir sama kayak hand ya. Hand kan ini ya kata benda ya. Tapi kalau handsome ya teman, saya belum baca lebih lanjut apakah memang ini berhubungan ya. Ini jadi kata sifat kan ya. Quarrel juga gitu tuh. Pertengkaran. Tapi kalau quarrelsome itu artinya suka berantem. Apa ya berantem ya. Cekcok. Seperti itu. Cuma saya nggak tahu nih. Sama-sama nggak sih, bisa dianalogikan nggak ya? Seperti hand dengan handsome. Gitu. Cuman ini maksud saya ini salah satu bentuk turunan dari quarrel, ada juga nih kata sifatnya quarrelsome. Ya, kalau saya lihatnya bentuknya jadi kayak hand dan handsome. Cuman nggak tahu ya apakah emang hand begitu ceritanya nih. Kalau quarrel jelas diturunkan jadi quarrelsome. Tapi kalau yang handsome apa emang seperti itu atau bukan gitu ya prosesnya. Nah, ini mereka ini teman yang baik meskipun berarti kan ya, bukan karena ya, meskipun. Tapi karena ada diikuti dengan kata benda, berarti bukan pakai even though gitu ya, tapi pakai despite atau in spite of. Despite nggak pakai of, in spite justru harus pakai of. Nomor 44, my uncle doesn't earn much ya, therefore he can send his children to college. Therefore salah ya. Harusnya however boleh ya, atau but, mungkin but lebih tepat ya. Kalau however biasanya harus ada tanda koma setelahnya ya. Atau yet juga boleh, yet. Yet kan artinya namun demikian juga ya. Tidak menghasilkan banyak uang, tapi dia bisa mengirimkan atau menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. 45, Mary's children was too young to look after themselves. Look after artinya menjaga ya, teman-teman. Mary's children was. Nah, ini yang salah. Yang mana nih? Children itu kan jamak. Karena dua-duanya digaris ini. Kalau children-nya jamak, berarti harusnya were. Kalau dia itu, maksudnya gini, kalau children-nya yang benar, berarti harusnya di sini were. Kalau was-nya yang benar, berarti di sini harusnya child. Nah, mana nih yang benar? Nggak ada habis-habisnya debat kusir kan ya, teman-teman. Berarti kita lanjut dulu nih.
to look after themselves. Oh, berarti ini banyak anaknya. Anak-anaknya Mary terlalu muda untuk menjaga dirinya sendiri atau melindungi dirinya sendiri. Atau merawat dirinya sendiri. Ya. Nah, ini berarti children-nya benar. Yang salah was-nya. Harusnya were ya. Kalau teman-teman siapa tahu themselves-nya salah. Kalau themselves-nya salah berarti children-nya juga salah kan gitu ya. Jadi ada 2 jawabannya. Oke, nah nomor 46 saya tulis ulang ya. Tadi teman-teman hamalehege. Diikuti dengan objek, diikuti kata kerja. Kata kerja cuma ada 2, yaitu verb 1 atau verb 3. Verb 1 kalau dia aktif, verb 3 kalau dia pasif. Saya tulis lagi kenapa? Karena kayaknya ini saya lihat-lihat tadi ada banyak nih di sini. Tapi kalau get beda ya. Kalau get aktifnya pakai verb 1. To verb 1. Kalau pasifnya sama. Oke, teman-teman. The teacher menyuruh siswa-siswa. Udah, ini kan adjective clause. Siswa-siswa yang nggak bawa KTP. Kartu tanda pelajar ya. Menyuruh siswa-siswa pergi. Gitu kan ya. Atau meninggalkan auditorium. Jadi harusnya leave. Gitu ya. Kausatif materinya. Nomor 47. I don't think you can translate the whole book by yourself. Saya nggak yakin kamu bisa menyelesaikan baca buku itu semuanya sendirian. Kamu benar kata orang yang lawan bicaranya. I'd like to ... bukan membaca ya, mentranslate ya. Saya ingin, I'd like itu sama dengan want ya. Saya ingin, I want to have you translate, menyuruh kamu menerjemahkan. Kalau yang B, I want to you. Nah, kan nggak ada ya kalimat I want to you. I want to you, C juga gitu. Kalau yang D, I want to get you, saya ingin menyuruh kamu. Get itu menyuruh ya, sama kayak have, make. Di sini di kausatif tuh have, make, get itu artinya menyuruh. Tapi kalau get harusnya to translate. Oh ya. Lanjut lagi nomor 48. Apa nih? Grand. Apa ya? Oh, Gandalf had Frodo ... him at Prancing Pony to discuss about the ring. Oke. Sama ya, kausatif juga, teman-teman. Gandalf menyuruh Frodo menemui, kan gitu ya. Dia. Meet. Verb 1. Kemudian saya ambil lagi soal yang seperti ini juga mungkin ya. Ada lagi nggak ya? Oke lah, kalau tidak ada. Masih di sini aja lagi. 49, only on very rare occasion. Jawabannya apa nih? Ini agak materi lain lagi yang namanya inversion, teman-teman. Kalimat itu kan subjek plus kata kerja ya, tapi berubah jadi auxiliary plus subjek plus kata kerja. Untuk ya atau jika ya, jika yang pertama kalimat diawali dengan kalimat kata negatif. Yang kedua, kalimat diawali dengan kata only. Biasanya diikuti dengan adverb of time. Ketiga, kalimat diawali dengan adverb of place. Tapi ini agak berbeda sedikit ya. Agak sedikit different. Tapi soal kita nomor 2 nih. Diawali dengan kata only. Ya, jadi harusnya auxiliary plus subject plus kata kerja. Jadi jawabannya yang C. Would the old lady make? Ya, atau apa sih ini kalimatnya? Only on very rare occasion would the old lady. Oh, jadi kalimat aslinya adalah the old lady make an appearance before midday only. Nah, gitu ya. On very rare occasion. Nah, very rare on occasion-nya apa namanya? Very rare occasion. Very rare occasion-nya ditaruh di depan. Only on very rare occasion di depan, maka auxiliary-nya harus ditarik. Ya. Oh, sorry. Di sini ada would-nya nih. The old lady would make. Nah, kalau very only-nya ditaruh di depan, boleh. Ya. Tapi jadi would.
dulu baru old lady. Seperti itu. Ternyata nomor 5 masih ada kausatif ya. The Internal Revenue Services their tax forms before April in every year. DJP kan itu intinya ini ya. Menyuruh, bukan DJP ini Amerika ya. Ya DJP-nya Amerika ya. Menyuruh semua orang Amerika menyampaikan SPT-nya sebelum April setiap tahun. Ya, The Internal Revenue Services ini kayaknya tunggal ya bener ya Max ya. Ini kan satu instansi ya. Menyuruh semua orang Amerika. Jawabannya yang A. B salah karena pakai to, harusnya nggak pakai to kausatif. Ya. Yang D malah verb 3 ya. Masa orang Amerikanya justru yang disampaikan. Kalau yang C makes the feeling of all Americans there. No, ini gimana nih? Justru DJP membuat SPT untuk semua orang Amerika. Tapi nggak nyambung berikutnya. Their tax form before. Kan menyuruh, harusnya menyuruh orang lain ya. Ini membuat, justru dia membuat. Lagi pula ini feeling mengisi ini ya. Harusnya filing sebetulnya. Nomor 51 sama teman-teman, nomor 51 seperti yang tadi kita bahas ya, inversion ya. Diawali dengan negatif. Negatif hardly itu negatif ya, sama kayak seldom artinya jarang. Hardly he had entered, salah. Harusnya hardly had he entered. Jadi auxiliary dulu, baru subjek, baru kata kerja. Jadi ini jawabannya yang A. Nomor 52. Classical music dong ya. Classical music includes the concerto, symphony, opera, dance music, and another forms. Salah ya teman-teman. Other harusnya. Kan jamak nih formsnya. Ya, jadi bukan another, tapi other forms. Tuh. Oke, nomor 53 tadi saya sudah jelaskan sedikit ya tentang kondisional, tapi di sini nanya fakta. If I had not booked in advance, kalau saya nggak booking duluan, saya bakalan kesulitan nih dapat akomodasi dengan harga yang pas. Berarti apa faktanya? Faktanya dia sudah booking duluan, ya. Kalau tipe 2, faktanya sudah diketahui berlawanan, bahasa Inggrisnya unreal ya, dan bertensis present. Kalau tipenya tipe 3, itu dia unreal, berbentuk past tensesnya. Kalau tipe 1, faktanya belum diketahui, maka kita bilang masih possibility. Ini tipe 3. Ya, tipe 3 berarti dia sudah ketahuan nih faktanya berlawanan dengan kondisionalnya. Berarti faktanya saya sudah booking duluan, saya dapat harga yang reasonable. Tapi berbentuk pas. Yang A, saya kesulitan, ya, sulit banget dapat ruangan. Salah, ya. Karena kan faktanya dia udah nggak kesulitan dong. Kalau dia bilang di sini dapat kesulitan, di kondisionalnya berarti faktanya tidak dapat kesulitan. Yang B, the room I got was good but rather expensive. Salah, karena dia udah bilang reasonable price. Ya. Yang C, I was lucky to get a good room without reservation. Salah juga sih sebetulnya ya. Kan dia kalau dia bilang kalau aku nggak booking duluan, berarti kan dia booking ya. Masa katanya nggak booking. Yang D, I got a good room and I didn't have to pay much. Benar ya. Dapat ruangan yang bagus, good accommodation at reasonable price. Nomor 54, ini yang saya bilang subjunctive bentuk khusus tadi ya, atau spesial subjunctive. Tahu dari mana nih? Ada indikatornya, yaitu kata demanded. Ya. Bentuk. Wah. Jadi di sini harus verb 1 atau be. Jadi report. C loh Kak. Harusnya reports dong. Atau reported nih kan demanded. Enggak, harus verb 1 atau be. Jadi jawabannya A. Sama seperti nomor 56. Nomor 56 kita langsung tebak aja ya. Jawabannya pasti give nanti ya. Insisted that they give, harus verb 1 karena ada kata insisted di sini. Salah satu yang special subjunctive. Nomor 55 melengkapi kalimat dalam kondisional. If we had the money.
Nah, teman-teman hati-hati ya. Di sini ini tensesnya bukan past perfect loh ya. Head-nya bukan diikuti verb 3, berarti ini tensesnya past. Berarti pasangannya past future. Past future. Tipe 2 ya. Would diikuti verb 1. Cuman satu, yaitu yang A. Silakan kalau ada yang mau dicatat, teman-teman. Kita akan lanjutannya lagi ya. Ambil udah nomor 56. Ya kita nggak mesti sampai habis banget ya. Nanti kan kita juga ada lagi pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Tapi kalau overview di hari berikutnya kita ganti ya teman-teman ke TPA ya. Di hari berikutnya kita TPA overview-nya. Tak lanjutkan dulu ya, saya buka berikutnya. Mungkin masih bisa 1 halaman lagi ya. Kita masih ada 10 menit lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. 56 tadi ya. Ini tadi sudah kita bahas. Jawabannya give ya. Oke, nomor 57. If oil supplies titik-titik in the near future, we would find. Lagi-lagi, ini masih soal kondisional tipe 2 berarti ya. Would find, di soalnya ada past future. Berarti pasangannya adalah past aja. Di future kita hapus ya. Subject plus verb to. Jadi jawabannya yang D. If oil supplies were to run out in the near future, we would find it very hard, dan selanjutnya. Nomor 58, special subjunctive, ada kata recommended. Berarti di sini harus verb 1. Kak, bentuknya negatif boleh nggak? Boleh ya, nggak masalah ya. Tapi ya bentuknya tetap harus yang verb 1. Atau kalau tadi ya ditekankan, kalau to be juga harus bentuknya be, bukan is, am, are, was, were. Nomor 59, nah ini could have learned, berarti ini past perfect future. Kalau di soal past perfect future, maka jawabannya past perfect aja, atau tipe ketiga. Had plus verb 3. Subject plus had plus verb 3. Yang mana tuh? Yang A salah, yang D salah, yang B had you told me, itu singkatan dari if you had told me. Coba ya kita artiin ya. Jika kamu sudah memberitahukan aku dengan apa terkait perjanjian dengan dokter, aku akan meminjamkan kamu mobilku, gitu ya. Coba kamu kasih tahu aku ada janji dengan dokter yang penting. Saya akan minjemin kamu mobil. Kalau yang C justru kalau kamu nggak ngasih tahu aku, gitu ya. Kalau yang C ya. Kalau yang C kepanjangannya gini. If you had not told me. Unless you tell me, berarti if you had not told me. Seperti itu teman-teman ya. Kan unless itu singkatan dari kata you titik-titik not titik-titik ya. Tapi secara makna salah. Gitu ya. Mohon maaf, jadi kalau unless ini gini teman-teman ya, macam-macam ya dia ya. Fleksibel, bisa had, bisa yang verb to ya, bisa if you didn't told me, terserah kita mau pakai yang mana. Ya. Didn't tell me. Nomor 60, if it is, nah ini necessary berarti subjunctive ya. Subjunctive bentuk khusus, berarti verb 1. Take. Nomor 61, Ninis was screaming last night as if, wah ini sudah masuk ke
subjunctive. Dia teriak seolah-olah dia melihat hantu. Ini baru kita pelajari ya teman-teman. Harusnya had seen. The office building, ini balik lagi concordance ya. As well as, berarti kita lihatnya di office buildingnya, bukan several housesnya. Several houses jamak, tapi kita lihat di office buildingnya, tunggal. Di office building berarti was. Lanjut lagi, parliament members were troubled not only by the present political condition. Jadi kalau not only, pasangannya tadi, but also. Atau kalau nggak mau begini, not only, but titik-titik to. Boleh. Tidak hanya tapi juga. Atau tapi titik-titik juga. Jadi yang benar jawabannya cuma satu, yang C. Padahal kalau dibaca semuanya masih enak-enak aja nih. Nomor berikutnya nomor 64, titik-titik hunted down for their meat, but they are also. Wah, ada but also berarti harusnya ada not only kan? Ya, jadi jawabannya yang A. Kenapa Wells setelah, jadi ini ada gabungan antara not only but also tadi ya dengan inversion. Jadi kalimat aslinya adalah Wells are hunted down not only for their meat, jadi bukan cuma diburu dagingnya saja, but they also. Titik-titik dan selanjutnya ya. Nah, tapi not only-nya ditaruh di awal kalimat, boleh. Tapi kalau not di awal kalimat, berarti berlaku inversion. Not di awal kalimat boleh, not only, berarti kalau not only, berarti are wells hunted down. Gitu ya. Apa namanya tadi itu? Kalau negatif di awal kalimat berarti auxiliary dulu mendahului subjeknya. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Nomor 65. Rhododendrons would rather. Nah, would rather diikuti kata kerja, ingat WRHB diikuti kata kerjanya harus verb one. Nomor 66, once fingerprints are titik-titik. Ya, once fingerprints are different. Dia mau bilang different. Ya. Different pasangannya from. Wah, ada from semua nih. Kalau yang C salah oke lah. Ya. Ya, tapi kan dia mau bilang gini ya. Once fingerprint dari seseorang are different from any other person ya, dia bilangnya. Any other person's fingerprint. Harusnya gitu tuh. Jadi fingerprint satu orang itu berbeda dengan fingerprint orang lainnya. Gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada nih any other person's fingerprint. Seperti kemarin kita bahas ya, Rudy, kemarin kita bahasnya gitu. Rudy's bicycle itu sama dengan kemarin kalau salah contohnya buku ya. Of Rudy. Ini juga gitu. Bisa juga nih, teman-teman, different from any other persons. Any other persons fingerprint ini boleh juga sama dengan fingerprint of any other persons. Ya. Nah, tapi karena fingerprintnya sudah disebutkan, maka teman-teman boleh ubah. Ya, udah disebutkan kan? Boleh dirubah, bukan salah tapi ya. Boleh dirubah dengan kata those. Ya, sehingga maka jawabannya adalah those of any other person. Ya, kalau kemarin contohnya gini teman-teman. Bukunya Rudy lebih mahal daripada bukunya Tono misalnya. Rudy's book is more, atau jangan more, lebih murah aja ya.
is cheaper, biar muat, than bukunya Tono's book. Boleh nggak kayak gini, Kak? Boleh. Ya. Atau buku Tono itu boleh kita ganti jadi book of Tono. Book of Tono. Nah, tapi karena buku udah disebutkan di kalimat sebelumnya, boleh diganti jadi Rudy's book is cheaper than that of Tono. Kok ini pakai that, Kak? Karena bukunya satu. Tapi kalau tadi kan banyak nih fingerprints, maka jangan pakai that, tapi pakai those. Seperti itu, benar. Baik ya, nomor 67 dan berikutnya itu sebenarnya nomor 67 masih sama ya, ada di concordance, ada kata the number of, berarti tunggal, ya cuman di pilihannya nomor A sama B belum ada yang benar tuh. Nanti kita lanjutkan lagi saja teman-teman ya. Saya sisipkan nanti di soal-soal review ya. Jadi mungkin kalau review biasanya nanti diserahkan ke teman-teman dulu ya. Biasanya kalau review itu kalau di kelas gitu. Jadi teman-teman ngerjain dulu, diberikan waktu dulu baru kita bahas. Cuman agak sulit juga nih kalau kita belajarnya lewat Zoom, teman-teman dikasih dulu, takutnya karena kita nggak ketemu langsung malah ketiduran takutnya kan gitu ya pada saat review, kelas review ya, bukan kelas overview ini ya. Jadi nanti ini sisa soal tadi sekitar 30 lagi ya, 20 ya. Sekitar 20 lah ya, kan ada 90. Nanti saya sisipkan di kelas review itu ya. Baik, teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini sampai di sini. Seperti yang saya bilang, pertemuan berikutnya kita akan overview juga apa namanya tadi, TPA ya materinya. Baik, saya akhiri. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop yo share-nya.